Polda Sumatera Utara menggerebek sebuah kamar apartemen mewah di Medan yang menjadi pabrik pembuatan narkoba. Dari hasil penggeledahan, narkoba itu dikemas dalam rokok elektrik atau pot vaping liquid. Penggerebekan berlangsung setelah polisi menerima laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas di salah satu unit apartemen. Polisi menyebut aktivitas pembuatan narkoba ini sudah berjalan 2 bulan oleh 2 pelaku dan sudah memproduksi 3.000 paket vape dengan keuntungan hingga 300 miliar rupiah. Mengungkap satu pabrik pot vaping liquid dari pemesanan satu kotak pot vaping liquid. Bisa dilihat di sini. Tempat ini setidaknya ada 4 gudang. Gudang pertama adalah untuk bagaimana memproduksi memasak. Gudang kedua adalah mengemasnya barang-barang itu, dan yang ketiga adalah penyimpanan untuk siap distribusi. Kotak-kotak ini adalah pengiriman pengendali kepada kedua tersangka terkait dengan 2 hal. Satu potnya dan satu adalah cartridge. Kita masuk ke dalam asumsinya kalau satu cartridge 5 juta berarti 1,5 miliar dalam 1 hari. Sudah berapa lama mereka beraktivitas? 2 bulan. Jadi mereka sudah beraktivitas selama 2 bulan. Namun menariknya masih banyak sisa bahan narkotika, bahan mentah yang saya sebutkan tadi. Polisi menambahkan awalnya pelaku hanya 1 orang. Namun karena produksi yang terus meningkat, jumlah pelaku bertambah menjadi 1 orang lainnya. Keduanya diketahui merupakan residivis kasus narkoba dan merupakan teman satu kampung. 2 pelaku memang pertama adalah hanya 1 pelaku di tempat ini. Namun dengan produksi harian yang cukup banyak, dia merekrut 1 pelaku lagi. Kedua pelaku ini adalah residivis narkotika dan kebetulan adalah 1 tempat di kampungnya. Nah, kegiatannya adalah bagaimana mereka sama-sama memasak, memproduksi, mengemas, dan mendistribusikan, menjual. Mereka dikendalikan oleh 2 pengendali. Satu adalah pengendali yang memantau proses produksi semua ini, dan satu lagi pengendali bagaimana untuk mendistribusikan, menjual, dipasarkan, kira-kira seperti itu. Untuk mengetahui hasil penggerebekan pabrik narkoba di Medan, Sumatera Utara akan dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV Ferry Irawan. 2 pelaku adalah residivis kasus narkoba. Jadi sebetulnya sejauh mana kemudian pelaku ini melakukan kejahatan? Apakah ini masih ada kaitannya dengan kejahatan mereka sebelumnya, Ferry? Ya, Polda Sumatera Utara terkait dengan pabrik narkoba yang dijalankan dari sebuah apartemen yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara. Jika ditanyakan dengan kaitan dengan tindak pidana mereka sebelumnya dan mereka ditahan dalam kasus narkoba, tentu ini yang sedang didalami oleh pihak kepolisian, dalam hal ini petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Oleh sebab itu, pihak kepolisian saat ini masih memburu 2 pelaku lagi yang berperan sebagai pengendali. Pengendali pertama ini berperan sebagai yang menentukan di mana narkoba yang diproduksi oleh 2 pelaku dipasarkan. Sedangkan pelaku kedua yang sedang diburu yakni memiliki peran yang memantau proses produksi melalui rekaman CCTV yang terhubung antara tempat pelaku yang sedang diburu dengan apartemen tempat para pelaku memproduksi narkoba. Untuk barang bukti sendiri, Tifal dan juga saudara, ada sangat banyak sekali barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian karena apartemen yang digerebek ini bukan lagi levelnya home industri, melainkan pabrik pembuat narkoba. Untuk narkoba yang sudah siap edar saja ada 3.000 paket pot. Sedangkan untuk bahan baku ini jika mereka berhasil memproduksinya ada 57.000 lebih paket pot yang sudah siap untuk diedarkan. Itu artinya jika dijumlahkan ada 60.000 paket pot vaping liquid yang dapat diproduksi oleh para pelaku. 1 paket pot vaping liquid dijual seharga 5 juta rupiah. Dan jika produksinya berhasil sampai dengan tuntas dalam rentan waktu 6 bulan ke depan, itu artinya ada sekitar 300 miliar rupiah narkoba yang dapat dijual oleh
para pelaku. Dan itu yang kemudian masih dalam proses pengejaran oleh pihak kepolisian, dan ini petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara untuk menentukan atau untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang, secara menyeluruh tentunya dua pelaku yang identitasnya sudah diketahui namun masih dirahasiakan oleh pihak kepolisian Polda Sumatera Utara. Ival. Apakah dari pelaku ini atau aksi yang dilakukan oleh keduanya masuk dalam sindikat narkoba dalam skala luas, dan target mereka itu apakah mengincar di kawasan Sumatera Utara saja atau sudah bahkan sampai ke luar negeri? Ya, jika kita berbicara tentang pelaku ini merupakan jaringan narkoba yang tentu, Ival, karena proses pengiriman bahan baku yang dilakukan oleh dua pelaku yang sebagai pengendali ini dari berbagai tempat. Ada juga paket narkoba atau paket bahan baku narkoba yang dikirimkan dari tempat luar negeri, karena mengingat tulisan paketnya ini memiliki aksara yang tidak sama seperti aksara Indonesia pada umumnya. Sedangkan untuk proses pengiriman ini juga dilakukan melalui jasa ekspedisi. Jadi para pelaku ini tidak bertemu satu dengan lainnya, termasuk antara pelaku dan juga dengan pembeli. Itu artinya mereka merupakan jaringan atau sindikat narkoba yang sangat luas. Proses produksinya juga dilakukan di tempat yang sangat tertutup, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat masuk ke apartemen. Mereka memiliki sistem komunikasi yang katakanlah satu arah, karena proses produksi sampai dengan proses pemasaran ini dilakukan atau dipantau hanya dengan menggunakan CCTV yang terhubung antara pelaku yang berperan sebagai pengendali dan pelaku yang berperan sebagai yang memproduksi, mengemas, dan juga memasarkan. Dari Sumatera Utara, Ferry Irawan melaporkan. Terima kasih.